Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Mereka menjadi satu seperti Engkau. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, firman-Nya mereka menjadi satu seperti Engkau, berarti kita dipanggil untuk membangun hubungan yang dipenuhi kasih, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Kesatuan yang diajarkan Yesus terlihat dalam hal-hal sederhana, seperti mau mendengarkan, mau mengampuni, tidak mudah membenci, menjaga damai dalam keluarga, setia dalam persahabatan, dan tidak menjatuhkan orang lain. Bagi orang Katolik, menjadi satu bukan berarti semua orang harus sama, tetapi tetap saling menerima di tengah perbedaan. Seperti dalam tubuh yang memiliki banyak anggota, namun tetap satu, demikian juga hidup manusia. Ketika kita membantu orang yang sedang kesusahan, menahan emosi agar tidak melukai sesama, atau memilih berdamai daripada memperpanjang konflik, kita sedang menghidupi doa Yesus itu. Kesatuan juga berarti tetap dekat dengan Tuhan. Semakin seseorang hidup dalam doa, dalam kasih, dan ekaristi, semakin ia mampu membawa damai bagi orang lain. Jadi makna praktisnya adalah menjadi pribadi yang menghadirkan kasih Bapa dalam relasi sederhana, yaitu dalam hidup sehari-hari, sehingga orang lain bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami hidup dalam kasih dan persatuan dengan sesama kami. Jauhkan hati kami dari egoisme, amarah, dan perpecahan. Semoga dalam keluarga, pekerjaan, dan setiap perjumpaan, kami mampu membawa damai seperti yang Engkau kehendaki. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.